Hai guys, so aku akan undang Maki untuk hari ini tuh pengen jelasin aplikasi-aplikasi apa aja yang aku pakai di iPad aku. Karena kalau aku takutnya ngebingungin banget, so aku ngundang Maki untuk ngejelasin. Oke, let the guest star come in. Halo semuanya, Maki di sini. Sekarang aku akan jelasin soal iPad-nya ya. Kenapa baby pilih iPad 8, terus habis itu aksesorisnya apa aja, dan nanti aplikasi-aplikasi yang digunain tuh bakal apa aja gitu loh. Terus Ya, gimana dulu? ini aku sempet tanya sama ibunya baby, dan ibunya baby sempet tanyain ke guru-gurunya ya. Udah. Nih ya, aku kasih lihat ya. Nah, kenapa baby pilih iPad 8? Ayo, kenapa ya, Bi? Udah cukup. Nih ya, iPad 8-nya yang kita pilih itu yang 128 GB. Kenapa 128 GB? Emang sekolahnya sih nyuruhnya minimal itu 64 GB. Tapi karena aku udah lama pakai Apple dan aku tahu banget aplikasi di Apple tuh bagus-bagus. Dan kalau yang bagus-bagus itu filenya gede-gede. Jadi ya mau nggak mau aku bilangin ke baby minimal 128 GB. Ada juga kan, ada iPad Pro, iPad Air, iPad Student, dan juga iPad Mini. Aku punyanya iPad Mini kan. Nah, karena aku tahu kalau iPad Mini tuh layarnya kecil. Mana ya? iPad Mini aku mana ya? Pokoknya iPad Mini tuh layarnya kecil, jadinya kurang maksimal. Terus habis itu kalau untuk iPad Air itu bagus sih kalau yang iPad Air generasi iPad Air 4 ya, tapi minimal juga harus yang di atas 64 GB ya, 128 pokoknya. Karena emang aplikasinya gede. Ini aja aku udah lihat di ini aku kasih lihat ya, aplikasi yang wajib dimilikin sama baby ini dari sekolahnya tuh ada G Suite itu Google Suite. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu ada 9 aplikasi. 9 aplikasi ada Drive, Dock, Slide, Sheets, Jamboard, Keep, Google Classroom, and Chrome. Nah, terus habis itu aja aku udah dari Google Suite aja aku udah hitung-hitung total gigabyte yang mereka gunain. Aplikasinya itu 1,356 GB. Nah, itu dari Google Suite-nya doang. Nah, setelah itu harus ada iWorks and Live. Jadi, nah kalau yang iWorks Live ini emang aplikasi yang iOS. Nah, ini mereka itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 aplikasi dan itu gede semua. Jadi ada aplikasi Page, Keynote, Numbers, iMovie, GarageBand, Clips, and Books. Nah, dari total 7 itu doang, kalau tadi kan ada 9, 1,356 GB. Itu baru aplikasi doang. Kalau yang iWorks ini cuma 7 dan itu butuh space-nya itu 3,8 GB. Jadi kalau memori kalian nggak kalian gedein, ya nanti akan berat di sininya. Dan kalau berat, kalau untuk baby aku lihat dari SMP-nya itu mereka udah aktif di bikin GarageBand, bikin movie segala macem, bikin video itu udah wajib. Nah, itu kalau misalnya aplikasi kalian gede, terus habis itu pas memori kalian kecil, itu renderingnya lama banget guys. Emang sih kalau di Apple sih walaupun cuma Apple 8, istilah Apple Student gitu kan, iPad Student ini istilahnya yang paling rendah ya speknya, tapi emang kalau dibandingin sama Pro dan segala macam dia paling rendah. Tapi kalau dibandingin sama kayak Android, ada nggak handphone Android? Oh, ini handphone Android ya. Handphone Android kayak gini, ini spesifikasinya udah kayak spesifikasi Android yang kelas atasnya istilahnya gitu loh. Nah, ini harus yang apa tadi aku bahas apa ya? Oh ya, rendering. Jadi emang harus, karena renderingnya bakal lama. Tapi kalau iPad 8 aku udah coba, itu renderingnya nggak lama. Tapi tetap aja kalau misalnya ini bikin GarageBand segala macam, itu kan musik segala macam ya, itu perlu yang namanya memorinya gede. Nah, habis itu udah dari Google Suite dan iWorks, terus habis itu ada catatan daun dokumen. Sekolahnya sih disuruh untuk download Bamboo Paper, Documents, Adobe Reader, Zoom untuk komunikasinya, dan kreativitasnya ada Paper, Post-it, and Canva. Dari total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aplikasi ini aja, dari total 7 ini itu hampir 1 giga. Itu baru aplikasi doang, belum ada memori yang lainnya ya. Jadi total dari keseluruhan ini, dari iWorks, G Suite, and catatan segala macam, totalnya ngabisin 6 giga, 6,1 giga lebih tepatnya. Nah, di sini cuman emang aku bilangin ke baby kalau untuk Bamboo Paper ini, terus habis itu Keynote, Keep, itu kan sebenarnya kayak notes gitu ya. Dan to be honest, kalau untuk Apple paling bagus itu GoodNotes 5, dan itu aplikasi berbayar. Harganya itu kalau nggak salah 100
120-an something ya, aku juga lupa. Dan itu total aplikasinya aja 195 megabyte. Dan baby udah download sih GoodNote 5 karena emang itu yang paling terbaik. Aku kasih tau ke baby ini yang paling terbaik. Terus habis itu kan zaman sekarang pasti anak-anak yang masuk ke smart program classroom ini pasti kan ditujuin untuk future ya, untuk masa depan nanti generasi Z kayak dia ini kayaknya emang paperless ya. Karena istilahnya memang paperless itu udah pasti sih. Makanya sekolah harus nyiapin mereka mentalnya untuk paperless dan juga animasi. Nanti tuh semuanya itu kayak kita misalnya presentasi apapun, produk apapun atau segala macam, nanti kan istilahnya in the future itu mereka itu presentasinya itu pakai animasi. Karena ya sekarang aja udah begitu gitu kan. Sekarang aja udah begitu, kamu ngapain woy? Jangan jelek-jelekin di depan kamera dong. Aduh, kamu. Nah, itu semua pakai animasi. Dan animasi yang terbaik kalau untuk di Apple, aku nyaraninnya Procreate. Itu juga aplikasinya berbayar. Nah, terus istilahnya aku juga nanya ke gurunya kan untuk iMovie gitu kan. iMovie ini kan aplikasinya gede banget. Karena dulu aku sempat pakai di iPhone aku. Enak banget, it's very easy. Ini adalah editor video yang paling easy, yang paling enak, tapi memorinya gede. Jadi cuma memorinya aja itu udah makan hampir setengah giga. Bukan hampir, lebih dari setengah giga. Jadi 600. For the memorinya. Memorinya memang gede banget. Iya, 600-an megabyte itu belum kita isi, maksudnya belum kita edit yang lain segala macam. Aku sempat tadi cuma ngedit 2 video aja itu bisa sampai 2 giga, 3 giga, jadinya ini sempat nge-lag gitu loh. Nah, apalagi ini kan udah lama ya, jadi you know lah. Ini lama tapi ini efektif gitu loh, ya kan? Memori kamu emang di situ berapa? Ini 16. 16 sampai 32 ya, something like that lah. Tapi ini yang 16 giga aja zaman dulu banget, ini oke banget gitu loh. Nah, terus habis itu terus habis itu iMovie yang tadi itu. Aku sempat nanya kan, iMovie-nya haruskah pakai iMovie karena kalau di iPad atau di Apple, iPad lah. Kalau Apple kan ada MacBook juga ya. Kalau MacBook orang biasanya pakai Final Cut Pro gitu kan. Nah, kalau di iPad Final Cut Pro nggak ada di sini. Nah, kalau di iPad itu pengganti iMovie-nya itu mereka biasanya pakai LumaFusion. Nah, LumaFusion kalau aku sih pakai VLLO ya karena lebih estetik, aku suka aja gitu lah yang estetik. Nah, kalau di sini tuh antara LumaFusion atau VLLO. Nah, boleh nggak pakai yang lain atau iMovie ini dijadiin salah satu pelajaran di program Smart Classroom ini? Tapi kata gurunya sih enggak. Jadinya boleh kalau untuk aplikasi edit video boleh pakai apa aja, seenaknya kalian aja. Nah, kalau misalnya mau edit video juga gitu kan di LumaFusion atau di VLLO, kalau di LumaFusion itu harus bayar lagi. Yap, produk Apple banyak bayarnya, tapi worth it. Oke, terus habis itu kalau di VLLO bisa gratisan, tapi ya nggak semua fitur, ya namanya juga gratisan ya, nggak semua fitur bisa kita pakai gitu kan. Tapi kalau misalnya bayar juga sekitar ya 100 ribuan something ya, aku lupa. Setahun. 120 ribu atau berapa gitu loh. Kalau yang kamu jangan jelek-jelekin dong. Kalau yang what it called, kalau yang sekali beli itu kamu deket sini. I think. Iya, pokoknya sekitar segitu deh ya. Pokoknya ya kalau aku sih dulu untuk semula aku aja 500 ribu gitu kan setahun gitu kan. Ya kalau di Apple seperti itu. Jadi kalian kalau misalnya beli kayak begini, kalian juga harus siapin aplikasi-aplikasi yang berbayar tuh lebih kurang kalau untuk semuanya ya all in gitu ya. Ada kayak misalnya kalau baby kan pakai, dia masih belum tahu antara mau pakai VLLO atau LumaFusion. Kalau LumaFusion lebih mahal. Aku bilangnya ke kakak aku, Uni kalau misalnya nanti baby untuk aplikasinya, kamu siapin aja 1 juta lebih kurang, kita nggak tahu nyampe apa enggak, 1 juta untuk aplikasinya, belinya. Nah, terus habis itu untuk masalah memori gitu kan. Kalau aku bilang sih untuk anak SMP 128 GB itu udah sangat sangat mewah gitu ya. Maksud bukan mewah sih, sangat banyak gitu kan, sangat worth it banget. Tapi aku nggak tahu nanti apakah sekolah dia programnya itu akan banyak banget tugas-tugas yang mengharuskan dia harus tambah memorinya. Nah, tambah memorinya ini bisa pakai Google Drive atau iCloud. Nah, itu tergantung lagi dari sekolahnya. Lebih sering pakai Google Drive atau iCloud. Kalau misalnya lebih sering pakai Google Drive, kalian langganan aja Google Drive per tahun. Aku nggak inget ya kalau Google Drive, aku nggak tahu per tahunnya berapa. Atau bisa juga pakai iCloud per tahunnya itu juga ada berapa. Nggak terlalu mahal sih, sekitar tergantung gigabyte
yang kalian mau gitu kan. Karena di iCloud juga ada yang sampai terabyte, kalau nggak salah aku sih cuma sampai gigabyte aja. Nah terus habis itu nggak terlalu mahal sih, karena itu buat setahun gitu kan, dan itu worth it banget. Kalau baby dengan aplikasi tambahan yang dia download, itu belum ada isinya aja udah ngabisin 8,393 gigabyte. Jadi kebayang kalau aplikasinya dia cuman yang 32 gigabyte, itu bakal ya salam gitu kan. Nah tadi kan kenapa pilih iPad 8? Kalau aku sih bilang karena dia itu istilahnya anak SMP pasti kebanyakan pertama kali pakai Apple gitu kan. Ya udah kalian pakai yang Apple Student aja, karena emang ini tujuin buat student. Kalau misalnya kalian pakai yang Pro itu emang buat profesional. Jadi kalau misalnya apalagi sekarang udah ada M1 ya, iPad Pro M1 is very best gitu loh kalau menurut aku. Tapi chipnya M1 itu untuk saat ini aja, chipnya M1 itu beberapa aplikasi di iPad, di Apple khususnya, itu belum ngedukung semuanya. Jadi kayaknya aduh kecanggihan, tapi untuk saat ini belum nyampe gitu kan, belum nyampe aplikasinya. Tapi ya untuk future sih bagus. Kalau misalnya kalian mau pakainya ini sampai misalnya sampai kuliah, mungkin iPad Pro oke. Tapi kalau misalnya kalian makainya ini cuma sampai SMP atau cuma sampai SMA, iPad 8 cukup sih kalau menurut aku. Karena anak-anak juga harus diajarin untuk nggak langsung dapetin yang langsung wah segala macam. Nanti mereka akan ngerasa it's so easy to get. Kamu cuma tinggal begging to your mom and your dad gitu kan. Jadi mereka nilai jualnya juga kurang, karena istilahnya untuk Apple user terutama untuk yang Pro, emang kita tuh kalangan yang profesional gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang cuma sekedar gue pakai iPad, lo apa iPad, iPhone segala macam cuma untuk lifestyle, it's not our class gitu loh. Oke, sekarang abis itu aplikasi di Apple kebanyakan berbayar dan filenya gede, itu udah ya aku tulis di sini supaya nggak lupa. Kayak memorinya minimal 128 GB. Makanya iPad Pro itu minimal memorinya 128 GB ya, karena itu. Oh ya, untuk ngecek garansi nih, kalau kalian misalnya beli iPad, kan ada garansi internasional, dan ada garansi iBox. Itu caranya gimana sih ngecek garansinya? Nih ya, untuk ngecek aplikasinya itu aku nggak tahu sih kelihatan apa nggak di situ, tapi kalian tuh pergi ke menu setting, terus habis itu ke about. Nah, kalian cek di model number. Model number itu di atas serial number, model number. Kamu lihat di sini juga dong sayangku. Okay. Go to the setting. Please do not mind my elbow. Kasih lihat di sini, I hope kelihatan ya. Go to the setting, go to the about. Lihat model numbernya. Nah, di sini ada PA. Jadi model numbernya baby itu M Mama Yankee Lovely Delta 20 Papa garing Alpha. Nah, kalau yang di sini Mama Romeo Yankee Romeo 2 Love garing Alpha. PA dan PA di belakangnya, kalau di belakangnya PA itu berarti garansinya iBox. Nah, kalau belakangnya itu LA itu berarti garansinya internasional. Nah, apa sih bedanya garansi iBox dan garansi internasional? Nah, kalau garansi iBox, kalau misalnya amit-amit jaban baik kamu beli iPhone, Apple, iPad atau something lah, semua produk Apple, ternyata kamu dapat produk yang gagalnya. Produk yang gagalnya mau nggak mau deh tuh, dari 1 juta mungkin ada 1 atau 2 produk yang gagal, produk cacat, mau nggak mau kamu harus kembaliin kan, terus diganti kan. Nah, itu gunanya sebenarnya. Jadi kalau misalnya produk cacat, ya udah kamu balikin aja tuh ke iBox, nanti sama iBox akan diganti yang baru. Nah, kalau misalnya layarnya pecah atau segala macam, kamu juga bisa datangin tuh iBox-nya, terus nanti diganti juga gitu kan, istilahnya bukan diganti unit baru ya, biasa kalau layar pecah diganti layarnya. Nah, kalau internasional itu garansi toko, garansi Apple Store. Jadi bisa di Apple Store mana aja di seluruh dunia. Jadi kamu tinggal kirim iPad kamu ini ke Apple Store, atau misalnya minta tolong ke penjual kamu itu untuk kirim ke sana. Biasanya kalau di Indonesia itu ke Singapura ya istilahnya. Nah, nanti kalau misalnya emang ini rusak nanti akan diganti dengan yang baru juga. Nah, tapi kalau misalnya untuk yang layar pecah segala macam juga sama ya. Tapi semuanya mau itu garansi internasional atau garansi iBox, kalau misalnya ini kena air dan ini rusak karena kena air, itu angus. Jadi kalian pengguna Apple user harus hati-hati, jangan sampai kena air, jangan sampai kepengaruh sama
YouTuber luar sana yang wah ini tahan air, kita kenain ke air, kita lempar itu ke kolam renang gitu kan ya. Terus habis itu iya kalau sudah tiba-tiba mati, ini angus coy. Jadi jangan sekali-sekali kalian melakukan itu. Kalau itu kan buat konten, kalau kalian kan nggak buat konten, jadi jangan seperti itu ya. Don't be stupid, you know. Ini mahal. Kalau aku kan dulu pakainya itu yang internasional itu, tapi aku nggak pernah sama sekali ngeklaim, walaupun sempet yang ini tuh layarnya pecah. Aku nggak ngeklaim ke Apple Store-nya atau ke garansi tokonya itu. Karena kenapa? Ya itu perlu waktu sekitar sebulan, dan aku nggak bisa kalau sekitar sebulan, kan kita kan istilahnya kita mobile dan kita perlu barangnya gitu kan. Makanya aku pergi bawa ke service center, ke service biasa ya. Kalau di Indonesia kan banyak banget yang kayak gitu ya, jadi aman lah kalau di Indonesia. Nah, untuk ngelihat email, nah ini kan ada issues ya, yang istilahnya dulu waktu itu ya, sempet tahun lalu istilahnya yang emailnya tuh nanti kalau yang apa sih itu namanya beda gitu kan, atau nggak terdaftar. Nah makanya kalau misalnya pilih iPad juga, kalau aku sih kalau iPad lebih milih untuk yang mau beli yang mana aja terserah, tapi akan lebih baik kalau cuma sekedar WiFi only. Karena takutnya wah emailnya nggak kedaftar segala macam, ya kita nggak mau ambil resiko gitu kan. Kalau untuk Apple iPhone, tapi teman aku banyak yang beli yang di yang garansi internasional itu sih masuk aja sih, nggak pernah ada yang bermasalah sih gitu ya. Nah terus kalau untuk ngecek emailnya itu, kalian lihat nih di boxnya itu, kalian lihat di serial number yang ini kalian lihat. Juga ada. Nah terus kalian samain dengan di iPad kalian. Di iPad kalian ini kalian samain, kalian ke menu, ke setting, ke general, dan lihat serial numbernya. Serial numbernya sama nggak dengan yang di box? Kalau sama, ini berarti asli. Jadi kalian juga ini asli, bukan barang apalah istilahnya, bukan barang refurbished gitu loh. Jadi itu aman. Nah terus untuk ngelihat warranty kalian ini baru atau bekas segala macam, itu bisa dilihat dari limited warranty. Ini kalian juga pergi ke menu setting, terus ke general, terus lihat limited warranty. Kalau misalnya ini baru, jadi kalau misalnya ini baru adalah kalian akan ngeliat tuh saat kalian hidupin iPad kalian, nah di saat itulah garansinya pertama kali aktif. Misalnya kayak baby kan aktifinnya itu tanggal 8 Juli tahun 2021, dan di sini jaraknya itu limited warranty-nya itu untuk setahun, dan ini langsung otomatis dia expired-nya tanggal 9 Juli tahun 2022. Jadi ini emang baru, bukan refurbished, bukan bekas dan segala macam. Kan ada banyak ya pedagang yang bilang ini baru tapi ternyata isinya bekas segala macam. Jadi kalian please be careful with that. Jadi harus hati-hati. Oh iya, aku mau kasih tahu kan kalau untuk yang pakai iPad 8 nih pakainya generasi 1 ya. Jadi iPad 6, iPad 7, iPad 8 pokoknya itu pakai generasi 1. Nah, ini kurangnya ya menurut aku ya. Kurangnya itu adalah kalau yang iPad generasi 2 itu kan Apple Pencil-nya kan tinggal diginiin, mereka udah langsung nih diginiin langsung connect dan langsung ngecas. Nah, kalau untuk ini untuk ngecas, untuk konekinnya itu harus dicolok begini ke lightingnya, harus dicolok, dan ini harus pelan-pelan banget guys, karena kalau kalian nggak apik di sini takutnya patah. Nah kalau misalnya mau ngecas juga bisa di sini. Kalau ngecas di sini jauh lebih cepat sebenarnya dibanding di adaptornya, tapi ya itu tadi kalian harus pastiin pas lagi ngecas itu harus aman, karena kalau nggak takutnya patah. Jadi kalau misalnya mau ngecas ini, aku saranin kalau ngecas Apple Pencil harus di rumah mendingan. Jangan misalnya Apple Pencilku habis mau di sekolah, Apple Pencilku habis mau di mall misalnya, jangan, karena ini sangat riskan banget. Jadi kalau bisa sih di rumah. Jadi tadi tentang generasi satunya itu aja. Jadi kalian harus hati-hati kalau pakai generasi 1. Kalau bisa juga ini kalian pakai silikon case-nya itu, dan kalian jaga dengan tipnya itu. Silikon case-nya juga kalau bisa jangan yang ketutup ininya, karena kan kita perlu ini untuk ngebuka. Jadi kalau bisa silikon case itu yang ininya juga nutupin, jadi tapi bisa dibuka. Nah, kalau misalnya untuk adapternya yang kayak gini ya dia. Seperti ini, nanti kalau misalnya nggak kelihatan aku kasih lihat di fotonya aja. Jadi kayak begini, ngecasnya itu taruh di sini. Yang lightingnya taruh di sini. Dan habis itu dicolok kemari. Salah. Mana lightingnya? Another lighting, baru colok ke chargernya.
Ini jauh lebih aman, tapi ada tapinya guys. Biasanya lebih lama. Jadi kalau pakai ini lebih lama, bisa ya sekitar kita Tapi berapa ya? harus masih hati-hati Aku lupa sih. banget sih. Kita berapa soalnya nggak pernah 2 ngitungin. jaman. Ya sekitar 2 jam. Pokoknya kayak ngecas handphone ya. Ini kayak ngecas handphone kalau pakai adapternya. Ini tuh tetap bener-bener Harus hati-hati. riskan. You have to be really careful here. Yap. Jadi mendingan ngecasnya itu di rumah. Mau pakai ini atau di iPad pun di rumah aja mendingan. Iya, kalau bisa ininya taruh di rumah dan kalian taruh di rumah sih, taruh di rumah di kotak gitu loh. Kalau bisa juga kalian punya kotak pensilnya Apple Pencil, isinya nanti tuh bisa ini, juga bisa ini, dan tipnya habis itu ya ininya taruh jadi supaya lebih rapi. Walaupun di casingnya tuh udah dikasih ya slot buat Apple Pencilnya, tapi untuk lebih amannya. Oh ya, oke guys, sekarang untuk AirDrops. Nah ini adalah aplikasi yang misalnya kalian punya, where's the Apple? Nah pinjam dulu. Misalnya kalian punya handphone Apple, terus juga iPad juga gitu kan, iPhone sama Apple itu, misalnya kita mau AirDrops itu untuk istilahnya untuk ngirim file, misalnya kamu habis Bisa video, bisa foto dan lain-lain. ya, misal kamu habis video di sini, habis itu kamu mau edit di iPad. Nah, kalau misalnya kalian nggak punya namanya dongle, istilahnya kan susah, atau mau kirim lewat email atau G Drive atau iCloud, itu kan juga takes time, makan waktu. Nah, kalian perlu pakai AirDrops. Aku tadi udah ke everyone ya. Okay. Jadi AirDropnya diaktifin ke everyone. So here you see. I'm gonna use my Apple Pencil because it's so much easier. Kelihatan nggak ya? Moga-moga kelihatan lah ya. I hope so. This is my notes. Okay. Nih, pas ini. And then you go to AirDrop. And then you go to other people. And then I'll press hers. And it's waiting. Nah, there itu. you go. It's in. Itu foto. Jadi kalau foto cepet banget, langsung ke accept ya. Jadi AirDrop pas ada bunyi ting gitu, langsung And ke itu. pas dia udah accept, dan dia ini dapat. sending. Ini kita akan Oke, coba ini kita kirim yang 6 menit ya. 6 menit. Kira-kira berapa lama? We go here again. And press AirDrop. Dan aku tinggal nunggu aja, nunggu duduk manis And there's. dan langsung keterima. Secepat itu guys, And now secepat it's itu. sending. Sedang sending. Kalau Iya. sendingnya agak loading kalau Ini masih sending ya, loadingnya. Pokoknya kalau untuk namanya cepat, nah ini sendingnya kita hitung aja sekarang 25.6, kita lihat berapa lama untuk video 6 menit lebih ya. Oke, kita hitung 6 menit lebih. Kalau pakai AirDrop berapa lama? Karena kalau aku biasanya lumayan lah kalau misalnya dari Android gitu kan, atau dari kamera lumayan. very takes a long time. Very. Kalau misalnya kalian handphonenya bukan Android, atau misalnya kalian videonya tuh pakai kamera, itu kalian juga bisa pakai aplikasi. Misalnya kamera kalian Canon, bisa pakai kamera Connect Canon. Atau kalau misalnya kalian nggak punya itu, kalian juga bisa beli dongle-nya. Jadi dongle-nya tuh di sini nggak ada ya dongle-nya ya. Sini nggak ada ya dongle-nya. Dongle-nya itu yang lighting, tapi micro SD. Jadi untuk membaca card reader, dongle yang card reader. Nah ini bentar lagi, masih 25.6, masih belum nyampe semenit, tapi udah itu Maki udah yang, unboxing iPad yang kemarin udah diupload kan, aku pengen hapus file. udah kayak yang ngomong di sini bisa. Tadi dulu. Ini udah semenit dan itu udah 75%. Dikit lagi. Jadi 6 menit kita lihat berapa video 6 menit, kita lihat berapa menit dikirim lewat AirDrop-nya. 5 menit sih. 2. No, 56 kali 57 kan semenit ya, almost 2 menit lah. Almost 2 minutes. 1, 2, 3, 4. Oke. Send. Jadi video 6 menit Send. itu bisa dikirim lewat AirDrop cuma sekitar 1 menit lebih, nggak nyampe 2 menit, 1 menit lebih. Makanya aku tuh suka bangetnya Apple itu untuk Apple sama Apple gitu ya, di pairing itu cepet banget guys. Jadi itulah I love AirDrops ya kan. Nah sekarang kita bahas apa lagi baby? Nah sekarang kita ke aksesorisnya. Aksesoris yang bagus itu emang to be honest kalau bisa dari Apple, tapi harganya too Sangat mahal. pricey. AirDrops-nya mahal, Smart Keyboard and Magic Keyboard-nya mahal, Magic Mouse-nya mahal. Jadi to be honest, kalau untuk anak SMP sayang juga ya gitu kan. Bahkan untuk yang profesional aja banyak kok mereka yang nggak pakai
kayak begitunya. Kebanyakan kalau yang cowok ya, kebanyakan mereka pakai Magic Keyboardnya, oke gitu kan. Tapi kalau yang cewek-cewek, walaupun itu yang artis profesional sekalipun, mereka tuh umumnya pakai yang warna-warni. Dan baby emang pakai yang warna-warni. Aku suruh baby pakai warna-warni karena lebih anak-anak dan lebih ya imut aja, lebih estetik gitu kan. Dibanding yang warnanya cuma hitam. Walaupun sekarang Apple udah ngeluarin Magic Keyboardnya warna putih ya, tapi tetap ya it's not really good for me. Tapi memang smooth. And the price is not really good. Ya pricingnya sih ya nggak terlalu bagus banget, harganya mahal banget Bo gitu kan. Nah terus baby juga pakai mouse-nya juga yang kayak begini, warnanya juga sama, jadi warna casing. Satu itu loh. Warna casing keyboard. Ini keyboardnya kayak begini. Ini murah sih, nggak terlalu mahal ya Bia. Ini cuma berapa? 300 something lah ya. Ya lebih 300 berapa lah gitu kan? 350 lebih. Kayaknya lebih deh. Ya, pokoknya sekitar segitu. Nah istilahnya ini juga udah magnet guys. Coba kasih lihat. So here I'm gonna fix it to you guys. Jadi ini juga udah magnet. Sudah magnet. Nah, Because I'm scared. aduh dia magnet. Tuh udah magnet juga. There you go. Ya jangan kamu gituin jadi copot ya kan. Kamu ini. Nggak terlalu ini. Iya. Nah itu namanya juga murah ya dibandingin sama itu kan berapa kali lipat. Magnetnya nggak kayak kuat setik yang Magic Keyboardnya, tapi ya udah cukup lah ya gitu kan. Jadi tinggal di onin dan habis itu yang di iPad-nya juga Bluetooth di on dan di connect-nya ya secara manual lah ya. Kalau Magic Keyboard kan kamu tinggal on dan itu langsung ke detect langsung. Terus juga harus ada press Magic tombol Mouse. connect ini juga. Magic Mouse-nya juga begitu kan, kalau di iPad tinggal on dan langsung masuk gitu kan. Kalau di sini ya kalian harus begini juga, onin, habis itu masuknya ya manual lah sama. Tapi easy, ini masih bisa dipakai. Oh iya, kan ada orang yang suka pakai mouse, makanya beli keyboard yang kayak begini. Keyboard yang kayak gini dan mouse-nya. Tapi ada juga orang yang nggak suka pakai mouse, mereka suka pakai trackpad. Nah biasanya ada juga nih mouse-nya yang kayak begini, tapi dia lebih panjang. Ini buat Ada trackpadnya. trackpadnya. Itu tergantung kalian suka yang mana sih. Ya, nah terus yang paling penting, kalau kamu kan sukanya pakai Apple Pencil, kamu harus banget pakai ini. Ini ada screen guard, tapi yang paper-like. Kenapa kalau misal aku pakai Apple Pencil harus pakai yang paper-like? Karena kalau nggak pakai paper-like, ini bisa kamu ambil dulu supaya nggak nyusahin aku. Jadi kalau paper-like-nya itu nggak dipakein, paper-like. Kalau screen-nya nggak dipakein paper-like, ini tuh licin banget. Jadi kayak begini. Terlalu licin. Kayak gini. Ini licin. Jadi pas lagi gambar, itu misalnya lagi gambar muka, pas lagi gambar hidung udah deh kemana-mana tuh hidungnya gitu kan. Karena licin banget guys. Jadi licin. Nah itulah gunanya paper-like. Jadi pas lagi gambar, misalnya gambar gini ya. Ya kan. Nah ini kan tetap tuh enak ya. Karena dia nggak aku misalnya gambar rambutnya di sini, oke. Yes, finally. Dia tuh enggak namanya keluar gitu loh. Tapi waktu pas sebelum pakai yang paper-like ini, pas lagi gambar kayak gini, misalnya kayak gini aja gitu kan. Nah, ini oke, bener bagus. Pas lagi kayak gini harusnya gambarnya ke sini, dia malah ke aduh kok dia begini salah gitu kan. Terus pas lagi gitu ya karena licin, bukannya karena nggak bisa dipakai, tapi karena licin gitu kan. Jadi itu gunanya paper-like. Aku nggak tahu ya merek yang terbagus itu apa. Kalau aku sih kita pakainya Bezus. Itu karena youtuber di Indonesia banyak pakai itu. Mungkin banyak yang jualnya merek Bezus itu kali ya di sini. Tapi aku pernah nonton yang artis pro dari luar negeri, dari Amerika tepatnya. Dia itu pakai merek apa ya namanya? Apalah mereknya aku nggak begitu tahu, tapi itu harganya emang pricey sih gitu kan, harganya mahal banget. Nah itu dia gantinya setiap 6 bulan sampai setahun sekali, tapi itu kan emang dia artis profesional ya, maksudnya dia emang penggambar anime gitu kan. Kalau ini sih, tapi kalau untuk masalah paper-like ini, emang yang teman aku yang pakai juga, mereka tuh gantinya umumnya setahun sekali, karena mereka pemakaiannya aktif dan itu pasti udah pada garet-garet dan udah kayak kalau di ban mobil tuh udah botak gitu loh, jadi udah licin, jadinya mereka ganti lagi. Nah mereka umumnya kebanyakan pakai merek Bezus ini. Nanti kalau misalnya ada merek yang lebih bagus lagi, kamu infoin ya. Jadi supaya teman-teman juga pada tahu, teman-teman baby. Oke, terima kasih ya guys sudah nonton videonya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share kalau dirasa video ini bermanfaat buat kalian. Dan kalau misalnya ada teman-teman yang bingung, ya kalian share aja. Kalau misalnya masih ada yang mau tanyain, jangan lupa tanya aja, nggak usah malu-malu. Oke, dadah. Goodbye, comrade.
Ingat jangan liatin ke sini.